Kata-kata apa yang paling bikin kesel pada saat itu sampai kamu nekat ngomong? Yang paling kecil kan saya dituduh sebagai pelaku utama, dituduh sebagai yang nyuruh, dituduh yang sebagai pembunuhan gitu, penjahat gitu. Terus saya yang paling kesel, saya melihat foto keluarga saya, terus saya kan masa sedih. Ya Allah, ini saya itu gimana? Harkat martabat saya benar-benar dihancurkan. Masa depan saya benar-benar dimatikan gitu. Terus ya saya benar-benar difitnah habis-habisan seperti ini. Saya harus menanggung kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Pada waktu Peggy diperiksa di Polda Jawa Barat dan kemudian juga dilakukan pemeriksaan, saya mendengar ada sedikit kekerasan, betul sedikit yang diterima oleh Peggy. Sedikit, benar-benar. Berupa apa? Boleh benar, saya tahu? Sedikit, itu waktu pertama. Pertama itu oleh siapa? Di mana? Ya, saya tidak mau membahas itu karena saya sudah melupakan dan mengikhlaskan itu, karena menurut saya itu hal kewajar gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, hai guys. Jumpa lagi bersama saya. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya ya guys ya. Seperti biasa, sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya kalau teman-teman mendukung channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah ya guys ya. Jika sudah, terima kasih. Usai bebas dari tuduhan, keluar dari penjara, Peggy Setiawan akhirnya buka suara dan menyatakan yang sebenarnya. Pas polisi menerangkan ini, Peggy anaknya cerdas, attitude-nya bagus, bicaranya teratur, jelas. Peggy sosok orang yang jujur dan bijaksana, pasrah kepada Allah. Sungguh indah rencana Allah. Inilah salah satu cara Allah angkat derajat seseorang. itu sebagai pelaku pembunuh ya, sebagai peran utama yang menyuruh, sebagai ketua geng. Nah, saya itu merasa ini kok gini, padahal apa yang saya lakukan tidak pernah seperti ini gitu. Saya tidak sama sekali itu merasa tidak pernah. Kata-kata apa yang paling bikin kesel pada saat itu sampai kamu nekat ngomong? Yang paling kecil kan saya dituduh sebagai pelaku utama, dituduh sebagai yang nyuruh, dituduh yang sebagai pembunuhan gitu, penjahat gitu. Terus saya yang paling kesel, saya melihat foto keluarga saya, terus saya kan masa sedih. Ya Allah, ini saya itu gimana? Harkat martabat saya benar-benar dihancurkan. Masa depan saya benar-benar dimatikan gitu. Terus ya saya benar-benar difitnah habis-habisan seperti ini. Saya harus menanggung kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Maka dia itu muncul dari hati yang saya paling dalam itu langsung berani memberanikan diri untuk bisa Kenapa ada kata-kata saya rela mati? Karena merasa ini bisa membuat kamu kehilangan nyawa atau gimana dengan tindakan kamu? Ya, itu resiko, konsekuensi. Kan saya harus menerima konsekuensi apapun yang terjadi. Misalkan saya memberontak kan otomatis pasti ada resiko. Itunya kan sebab akibat. Abis itu dia apa-apain nggak? Alhamdulillah pas sampai di dalam nggak dia apa-apain. Karena kayaknya polisi waktu itu juga kaget. Peggy kok nyeletuk kayak gitu kan? Benar. Abis itu nggak dia apa-apain? Alhamdulillah nggak dia apa-apain, cuma dia ngomong kamu nanti ini ada waktu buat ngomong. Kata saya nggak bisa gitu pak. Orang saya kan nggak salah kok masa difitnah kayak gini gitu. Terus mereka nggak udah kamu masuk aja gitu aja gitu. Oke. Nah, soal perlakuan nih kepada Peggy ketika berada dalam tahanan. Pada saat Peggy baru bebas itu karena ditanya oleh Pak Tony ya, kuasa hukumnya, soal Peggy sempat diapain di dalam. Terus Peggy menjawab pernah adalah dipukul sama dibekap dengan plastik. Oh iya benar. Nah, itu kenapa? Itu apa alasannya Peggy diperlakukan begitu? Itu pas awal saya masuk kan pas ditangkap kan masih dimasukin ke penyidik. Nah, itu awal-awal. Jadi mungkin nggak tahu, mungkin karena mereka emosi, karena mungkin mereka juga mungkin seperti itu. Jadi ya wajar lah dipukul sedikit, terus dimasukin ke rumah sakit sedikit sebentar. Jadi itu saya tidak mempermasalahkan. Jadi udah nggak apa-apa, ikhlasin aja. Kita juga maklum nih, wajar lah, nggak apa-apa lah, penting bebas lah ya kan? Kenapa Peggy ada ketakutan nggak pas ngomong kayak gini? Kenapa jadi wajar, maklum, ikhlas? Kenapa takut? Nggak ada karena ya udah nggak apa-apa, udah ikhlas ya. Udah nggak apa-apa, udah ikhlas benar-benar. Sedikit, cuma sekali 2 kali kok, tik gitu. Jadi mungkin Kenapa Bu? apa sih? Dua kali Alhamdulillah. Mungkin karena kuasa hukumnya sudah
awal mungkin memang Peggy itu sempat dipukul karena harus mengaku, karena Diminta mengaku, Bu? Iya, karena mungkin bagi pihak penyidik adalah bukti pengakuan itu adalah bukti yang sangat kuat. Mungkin seperti itu arahnya ke sana. Mungkin penyidik menganggap bahwa pengakuan itu adalah bukti yang sangat kuat seperti itu. Tapi kita pas begitu datang di hari pertama, kita sudah menguatkan Peggy, apapun yang terjadi, kalau kamu tidak melakukan harus tetap pada apa yang dikatakan dan keyakinan hati. Kamu melakukan tidak? Saya itu waktu itu bersama rekan, bersama Mas Andan bilang ke Peggy melakukan. Kita tanya lagi pada saat kita diperbolehkan bertemu dengan Peggy di jam 9 malam, itu baru diperbolehkan ketemu. Kita tanyakan lagi, Peggy, kamu melakukan ini enggak? Enggak, Bu, saya kan dari 2016 juga sudah ngobrol sama Ibu kalau saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh polisi itu. Ya sudah, kalau kamu tidak melakukan, kamu harus berani dan mengatakan yang sebenarnya, kamu bukan pelakunya. Apapun yang terjadi, apapun kamu dipukulin, diapain pun, kamu harus mengatakan apa yang kamu yakini. Kamu tidak berada di TKP saat itu. Dan kita pun sudah mengatakan pada polisi kalau terjadi apa-apa sama Peggy, saya titip, mungkin seperti itu, karena kuasa hukumnya sudah lebih cepat hadir pada saat itu. Karena yang mengherankan itu, Peggy sekarang langsung bilang ikhlas dengan pukulan-pukulan sedikit itu gitu ya. Apa karena sudah bebas akhirnya ya udahlah, sudah ikhlas ajalah? Ya kurang lebih seperti itulah. Ada minta maaf gak penyidik? Ada minta maaf, Iya. termasuk sama saya sama ibu aja minta maaf. Iya, Baik. Itu di hari terakhir? Iya, hari terakhir pas. Kata-katanya gimana? Ya kami mohon maaf. Nah itu dia guys videonya. Peggy Setiawan, si kulit bangunan, memberikan beberapa pesan kepada penyidik atas apa yang selama ini dilakukan pada Peggy. Maksudnya itu yang Peggy-nya pun udah mengikhlaskan semuanya ya guys ya, seperti yang dinyatakan dalam video yang satu ini guys. Peggy dulu, sebentar dulu, Bung Rasman. Bung Rasman jangan nanya ke Peggy ya. Enggak. Biar saya aja. Saya ke Peggy. Peggy. Ya, Bang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ya, Bang. warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Sudah bisa dengar sekarang Peggy ya? Peggy. Alhamdulillah bisa, Bang, bisa. Iya, saya ingin sedikit ya Peggy menceritakan. Karena Peggy kan tidak tahu kasus hukumnya dan lain sebagainya, Peggy tidak mengerti hukum dan lain sebagainya. Peggy sekarang masih bekerja? Siap, Bang. Sebelum Untuk saat ini saya belum bekerja lagi, Bang. Oke, Peggy biasanya kerja apa? Bangunan, Bang. Bangunan, di bagian apa itu? Batu, semen misalnya, atau kayu misalnya? Iya, di Peggy sebagian memaafkan batu, penyidik yang semen telah gitu. memukul Oh, dia jadi saat menyemen di ya, kantor polisi. menumpuk bata Iya, dan lain benar. sebagainya. Iya, Dan itu dilakukan benar, sampai benar. terakhir sebelum Peggy ditangkap. Siap, benar. Tadi bahwa dikatakan bahwa apa yang disita oleh polisi pada 2016 motor itu adalah motor rusak, betul? Motor rusak Benar, kok benar, disita. betul. Sudah berapa lama motor itu rusak? Sebelum saya berangkat, Bang. Beberapa Berangkat hari. ke Bandung. Berarti berapa lama tuh? Dari disita itu udah berapa lama rusaknya itu? Jadi sebelum tanggal 13 Juli sih, Bang, udah rusak. Oke, sekitar sebulan sebelumnya. Baik, saya ke depan sekarang. Pada waktu Peggy diperiksa di Polda Jawa Barat dan kemudian juga dilakukan pemeriksaan, saya mendengar ada sedikit kekerasan, betul sedikit yang diterima oleh Peggy. Sedikit, benar. Berupa apa? Boleh Benar, saya tahu? sedikit itu waktu pertama. Pertama itu oleh siapa? Di Ya, mana? itu saya tidak mau membahas itu karena saya sudah melupakan dan mengikhlaskan itu, karena menurut saya itu hal kewajar gitu lah. Tidak wajar Peggy, Hal tidak yang boleh wajar. itu kemudian diikhlaskan. Peggy harus cerita Siap. apa yang dilakukan pada waktu itu. Ada sedikit pemukulan, siap. Ada sedikit Tapi untuk pemukulan. saat ini saya tidak. Iya, saya tahu benar. bahwa Peggy tidak dendam, tapi tentu ini harus jadi pembahasan. Pemukulan pada saat apa? Peggy Itu tidak pada perlu saat khawatir. waktu penyidikan, Pada saat penyidikan, artinya di kantor polisi. siap. Berupa- Iya benar, di kantor penyidik itu. Ya di kantor polisi. Iya, di kantor polisi, di kantor penyidik, maksudnya di kantor polisi kan? Iya. Betul. Berupa Benar, apa benar. pemukulannya? Berupa pemukulan aja di sini. Satu kali. Kenapa Peggy dipukul Dua. Dua kali? Kenapa Peggy waktu itu dipukul? Apakah Peggy merasakan waktu itu tidak jujur oleh mereka atau seperti apa? Kalau itu kurang tahu, saya tidak bisa menilai karena saya kan tidak fokus buat itu. Tidak fokus. Oke, 2 kali di bagian kepala, seperti ditinju. Ini Seperti iya, itu. benar. Smackdown. 2 kali ya. Sempat ada bekas waktu itu? Ada, saya pernah
ngasih ke tahu ke ngasih hukum itu. Bung Tony, Anda bisa jelaskan sedikit? Ada keberatan untuk menjelaskan itu? Ya, memang saya tanya juga, Peggy pernah menyampaikan hal itu, dipukul kemudian ditutup kepalanya pakai plastik kresek ya, pernah Gelap, plastik gelap. Iya. Oke. Dan sempat napas susah ya, tapi sebentar katanya. Tapi pada akhirnya kami bersama penasihat hukum memang ya sudah, karena Peggy-nya juga sudah dengar sendiri kan, mengikhlaskan, tidak apa-apa. Pada intinya sekarang Peggy bebas ini kan sudah bersyukur ya, jadi sudah tidak memikirkan hal-hal itu lagi, Bung Aiman. Jadi walaupun ada memang benar ya, tetapi Peggy dan tim kuasa hukum ini sepakat sudah tidak mempersoalkan lagi secara hukum terhadap penyidik. Begitu. Termasuk juga mungkin kerugian dan lain sebagainya, materi misalnya perdata. Ya, kalau tidak akan kerugian dilakukan. karena tidak tertuang di dalam amar putusan pra peradilan, hanya rehabilitasi yang tertuang memberitakan kepada termohon atau penyidik ya, ganti kerugian ini belum. Oleh karenanya kemarin kami membahas dengan tim penasihat hukum untuk mematangkan perlu tidaknya untuk melakukan gugatan ganti rugi, baik material maupun imaterial. Nah, sampai malam ini memang belum fix Ya. apakah mau diajukan atau tidak. Nah, kembali nanti bicara dengan Peggy-nya, dengan keluarganya, begitu. Baik, Bung Aiman. saya terakhir ke Peggy. Saya ingin tanya, Peggy sudah memaafkan semuanya ini kepada penyidik, kepada yang memukul Peggy, kepada semuanya. Meskipun Peggy punya hak untuk kemudian melakukan katakanlah gugatan hukum dan lain sebagainya, termasuk gugatan perdata. Siap. Peggy tidak akan melakukan itu. Tidak akan, insya Allah tidak akan. Peggy sudah memaafkan semuanya. Ikhlas Peggy-nya ya guys ya. Siap, benar Bang, benar. Apa yang Peggy bisa sampaikan kepada penyidik pada saat ini? Peggy sampaikan. Ini belum pernah Peggy sampaikan kan? Ya, benar. Silakan, Peggy sampaikan. Terutama saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena kejadian ini bisa menjadi evaluasi bagi saya untuk bisa pribadi yang menjadi lebih baik lagi. Dan ini apa ya, ibaratnya Dia berterima kasih menjadikan dulu, saya guys. sebagai lebih dekat kepada yang di atas. Baik. Pertanyaan Pengalaman pribadi saya ini. baik. Peggy kenal dengan 8 terpidana, salah satunya misalnya Sudirman itu hanya Sudirman. Teman sekolah si waktu Eko ada itu. si Dana. Oh, kenal juga. Eko, Dana dan lain sebagainya kenal. Ya, sempat kenal karena saya sekolah di SMP 11, sering bolak-balik, saya tegur sapa. Tapi kemudian lama tidak bertemu, apalagi pada saat kejadian tidak bersama-sama. Iya, benar, Baik. benar. Dan Peggy sampai saat ini sudah ada putusan dari hakim ya yang menyatakan bahwa SP3, artinya kemudian kasusnya dihentikan.